Melanjutkan pepatah, tidak ada yang tersembunyi di bawah matahari. Kita bisa melihat konfrontasi lain di episode 6 ini. Ketika ego berubah menjadi obsesi, batasan adalah sesuatu yang ingin kita hancurkan, alih-alih mengakuinya. Di episode 6, kita dapat dengan jelas melihat bahwa setiap karakter mempunyai obsesi mereka masing-masing. Hanya Lee Seung saja yang sepertinya pasrah dan sangat sabar. Episode 6 dimulai dengan Pi yang berada di lokasi syuting Ami. Setelah melihat noda terbakar di ujung mantel bantalan Ami, Pi yang tergoda untuk bertanya lebih lanjut pada Ami tentang mantel miliknya itu. Namun Pi yang tidak jadi melakukannya karena Dong Mi menghubunginya dan mengabarkan bahwa Jia terluka di akademi. Pi yang bergegas ke rumah sakit dan melupakan kecurigaannya terhadap Ami. Sementara itu, Hye Ryung semakin nekat dan bertindak lebih jauh dengan agenda selingkuhnya. Alam semesta sepertinya berpihak pada mereka, mengingat Hye Ryung dan Dong Ma selalu bertemu satu sama lain. Kali ini, Hye Ryung mengajak Dong Ma makan malam untuk membalas kebaikan Dong Ma saat membayar mejanya terakhir kali mereka bertemu di kafe. Keduanya berbincang-bincang lama dan tertawa. Entah bagaimana hubungan mereka akan berkembang di masa depan, karena keduanya terjerat dengan hubungan cinta yang bermasalah dari kedua pasangan. Sementara itu, ayah Sahyun masih mencoba yang terbaik untuk mengambil hati istrinya yang masih marah padanya. Dari menunjukkan gerakan sederhana seperti menawarkan hidangan favoritnya, hingga membelikannya sesuatu untuk membantunya yang sedang sakit kaki. Tapi seperti yang kita tahu, ibarat kertas, kalau sudah diremukkan pasti berbekas, tak bisa kembali seperti semula. Saat ayah Sahyun mencoba menarik perhatiannya, ibu Sahyun mengemukakan perbuatan ayah Sahyun adalah salah meskipun tidak melibatkan sentuhan fisik, namun melibatkan sentuhan emosi. Dan itu termasuk selingkuh emosi. Ia menunjukkan bagaimana ayah Sahyun tidak paham akan akar masalahnya. Dia menghabiskan masa mudanya untuk melayani suaminya. Sementara suaminya, malah membeli obat herbal untuk wanita lain. Ayah Sahyun membela diri dengan mengatakan bahwa dia sudah memberikan uang pada istrinya. Hal itu membuat ibu Sahyun memintanya untuk meninggalkannya sendirian. Setelah momen yang menakutkan karena cedera Jia, rasa ingin tahu Pi yang muncul lagi. Dia langsung bertanya pada Yusin bahwa ia melihat artis muda yang menggunakan mantel bantalan yang sama dengan milik Yusin. Sejauh yang dia tahu, Yusin memberikan mantel bantalannya. Merasa terperangkap dalam situasi itu, Yusin mencoba mengarang beberapa cerita tentang kemungkinan temannya memberikan mantelnya kepada orang lain, dan bahkan ia mengarang cerita memiliki seorang teman di LA agar ceritanya terkesan nyata dan sempurna untuk menutupi semuanya. Pi yang lalu memintanya untuk menelepon temannya di LA tersebut. Yusin dengan cepat menunjukkan perbedaan waktu antar negara Korea dan LA. Jelas-jelas dari satu kebohongan, Yusin menciptakan kebohongan lainnya. Pi yang masih setengah hati mempercayai kata-katanya, dengan naif meyakinkan dirinya untuk mempercayainya. Setelah berhasil keluar dari momen kritis dan menyadari serangkaian bendera merah bermunculan di sana-sini, Yusin dengan hati-hati berencana untuk mengakhiri perselingkuhannya dengan Ami sebelum dia tertangkap basah. Seperti biasa, dia pergi menemui Ami untuk kencan menunggang kuda mereka. Kali ini, ia mengatakan pada Pi yang akan pulang terlambat, dan meminta Pi yang menunggunya sampai tiba di rumah. Dia bahkan menutupi kebohongannya dengan mengatakan, ini lebih baik daripada pergi ke rumah tanpamu di dalamnya, dan menyatakan bahwa Pi yang harus menjadi orang yang menyambutnya di rumah, bukan Jia atau Dongmi. Ironisnya, Pi yang memang benar-benar jatuh cinta padanya dan dengan tulus menunggu suaminya yang diam-diam berselingkuh. Yusin dengan gugup meminta Ami untuk menghabiskan waktu bersamanya sambil menikmati ayam dan bir di rumahnya. Setelah memikirkannya, Yusin menyebutkan tanggal kedaluarsa pada perselingkuhan mereka. Dia mencoba untuk menyiratkan karir Ami sebagai alasan untuk mengakhiri perselingkuhan mereka. Ami, yang kekanak-kanakan seperti dirinya, menolak untuk mengakhiri segalanya.
Terobsesi dengan cinta mereka, Ami siap mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan hubungan mereka. Ami meminta Yusin memilihnya, dan mengatakan ia akan mencintai Yusin dengan sepenuh hatinya. Semakin lama, terlihat jelas bahwa orang tua Sahyun secara bertahap lebih menyukai Songwon daripada Hyeryung. Setelah Sahyun dengan putus asa meminta ayahnya untuk mengunjungi Songwon, ayahnya akhirnya mau, dan mengajak mereka keluar untuk makan malam. Bagian yang menarik dari interaksi mereka adalah ketika ayahnya menceritakan tentang situasinya dengan ibu Sahyun. Dia bertanya kepada Songwon tentang bagaimana menerima maaf atas tindakan selingkuh emosionalnya. Songwon menanggapinya dengan mengatakan kepadanya bahwa dia melangkahi batas dengan Kim Dong-mi, seperti yang dirinya dan Sahyun lakukan terhadap Hyeryung. Tapi setelah melihat bagaimana dia memberikan masukan kepada ayah Sahyun, satu hal yang pasti tentang Songwon, dirinya tahu persis apa yang dia lakukan. Sementara itu, Nam Gabin kembali lagi dengan perilakunya yang tidak berdasar. Gabin dan Sieng duduk sambil menikmati secangkir kopi. Dia tanpa malu meminta Sieng untuk berteman dengannya. Satu hal yang Gabin lakukan dengan baik, selain menekan tuts pianonya, adalah menekan batas. Dia memberitahu Sieng tentang keinginannya untuk memiliki anak sesegera mungkin, dan menginginkan saudara-saudara Hyeryun datang ke pernikahan mereka. Dia bahkan bersikeras bagaimana dia akan menunggu sampai Sieng dan anak-anaknya menerima dirinya. Jangan lupa di episode sebelumnya, kita bisa melihat niat tersembunyi Gabin untuk membalas dendam pada Dongma. Sedangkan Dongma, kini mendekati Hyeryung. Mereka makan malam bersama. Selama makan, Dongma memberitahu Hyeryung bahwa dia belum siap untuk berkomitmen dengan siapapun atau apapun setidaknya selama 5 tahun ke depan. Inilah yang mungkin menjadi alasan di balik obsesi Gabin untuk menikah sesegera mungkin. Yaitu karena Dongma mematahkan harapannya. Dongmi melakukan hal di luar batas. Dia memasukkan obat tidur ke dalam segelas air minum Piyang agar bisa memenuhi keinginannya untuk berduaan dengan Yusin. Dia mati-matian mendandani dirinya sendiri dan berpura-pura tertidur di sofa dengan harapan Yusin akan membawanya secara romantis ke kamar. Sayangnya, semuanya berubah menjadi komedi hambar. Yang dilakukan Yusin hanyalah menutupinya dengan selimut. Setelah gagal dalam upaya pertamanya, dia mencoba peruntungannya lagi, menawarkan pijatan pada Yusin. Sementara itu, Piyang terbangun dan keluar, lalu mengunci pintu depan mereka. Setelah melihat Yusin yang tertidur, Dongmi turun mendekatinya. Di luar dugaan Dongmi, Piyang tiba di rumah lebih cepat dari yang dia kira. Tapi tahukah Anda apa yang lucu? Hantu ayah Yusin ada di sana untuk menyaksikan semuanya. Hyeryun parkir di depan rumah Sieng dan duduk menunggu sendirian di dalam mobil. Uram memperhatikan mobil ayahnya, kemudian mendekatinya. Hyeryun meminta Uram menyampaikan pada Sieng apakah dia bisa bertemu ibunya atau tidak. Setelah Uram yang tidak bersalah menyampaikan pesan, Sieng setuju untuk bertemu di kedai kopi terdekat. Setelah serangkaian pembicaraan tanpa berpikir, Hyeryun akhirnya menceritakan pada Sieng tentang perselingkuhan Yusin dengan wanita yang lebih muda di klub menunggang kuda. Sieng samar-samar mencoba meyakinkan bahwa wanita itu pasti sesama anggota kuda atau kerabat Yusin. Hyeryun bersikeras bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka karena ada getaran yang berbeda. Sieng bingung apakah dia harus memberitahu Piyang atau tidak. Akhirnya ia memutuskan memberitahu Piyang. Keesokan harinya, Sieng menemui Piyang dan menceritakan kemungkinan kebenaran perselingkuhan suaminya. Dia pertama kali memulai percakapan dengan membuka tentang Nam Gabin sebagai perusak rumah tangganya, yang membuat Piyang tercengang. Pembicaraan sebenarnya dimulai ketika Sieng memberitahu Piyang dengan hati-hati tentang Hyeryun yang secara tidak sengaja melihat Yusin di klub menunggang kuda bersama dengan seorang wanita muda. Piyang bertanya apakah Hyeryun mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Sieng dengan sabar menjelaskan bahwa Hyeryun tidak bertanya langsung pada Yusin.
Bahkan Yusin tidak menyadari kehadiran Haeryun. Piyang, yang tercengang, mencoba memahami semuanya. Sieng mencoba meyakinkannya bahwa wanita itu mungkin saja anggota lain di klub yang sama. Namun ia juga mendorong Piyang untuk mencari tahu sebelum terlambat. Lega ia rasanya karena Sieng memutuskan untuk memberitahu Piyang sesegera mungkin. Piyang menerima telepon dari Yusin. Ironisnya, dia menyimpan nomornya dengan nama milikku. Yusin menelepon untuk memberitahunya bahwa ia akan pergi keluar untuk menunggang kuda. Sebelum menutup telepon, Yusin menghujaninya dengan kalimat romantis. Tapi kali ini, yang bisa kita lihat hanyalah rasa sakit dan keraguan di mata Piyang. Sementara itu, Ami menguatkan dirinya untuk memaksa masuk ke dalam kehidupan Yusin. Akankah Piyang berhasil mengungkap perselingkuhan suaminya? Kita lihat saja nanti.